Ini juga rahasianya. Kenapa kita kalau khutbah dianjurkan pegang tongkat? Ya, biar ego emosinya bisa tersalurkan, nyandar di tongkat. Ya, itu luar biasa, Pak. Saya ngerasakan sendiri. Assalamualaikum. Dia satu doa yang terkait itu yang gimana? Ini adalah tidak ada aku, tidak ada egoku, tidak ada keinginanku, tidak ada maksudku, yang ada hanyalah Allah. Itu bagian dari Allah. Dan kalau memang itu bagian dari Allah, untuk bagian lainnya gimana? Ya. Itu adalah pemaknaan la ilaha illallah. Khauf dan raja lebur di dalamnya. Ya. La ilaha, ilah itu bahasa Arab artinya tempat berharap, tempat menyembah, ya, objek yang dituju. Maka kalau kita mengatakan la ilaha illallah, ya Rabb, tiada kehendakku, tiada tujuanku kecuali Engkau. Itu la ilaha illallah. Maka seorang dai, seorang guru, seorang murid itu wajib mengamalkan la ilaha illallah. Maka di torikot saya torikot ngaji. Ngamalin ngajinya gimana? Minimal setiap pagi dan sore baca la ilaha 100 kali. Ilaha illallah dengan makna tadi. Makna yang paling ujung, la maqsuda illallah. Tiada yang kami tuju, tiada yang kami harapkan, tiada yang kami leburkan kehendak kami, tujuan kami kepadanya kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi baca la ilaha illallah itu munculkan makna itu. La ilaha illallah. Bisikkan ke kalbu. Kita sudah nggak ada masalah orang mau zikir keras, mau zikir lembut, itu urusan dia. Ya, yang penting keras ke dalam kalbunya, supaya kalbu yang tuli dia langsung sadar dengan kalimat ini. Itu zikir favoritnya setiap kali ba'da salat. Ya. Ternyata dalam hadis Nabi, hadis Imam Nasai, ada beberapa model zikir. Ada zikir 33 subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Tutupnya la ilaha illallah 100 sekali. Jadi 33 tambah la ilaha illallah 100. Tapi ada yang unik. Nabi berzikir subhanallah 25, alhamdulillah 25, Allahu akbar 25, la ilaha illallah 25. Di hadis yang lain enggak. Nabi mengatakan subhanallah bihamdi subhanallah 100 kali. Berarti itu cuma contoh aja. Nah, saya kalau sudah zikir la ilaha illallah bisa-bisa enggak ada angkanya. Senikmat-nikmatnya, senyaman-nyamannya, sepanjang waktu yang ada. Dan nikmat sekali. Makanannya kalbu itu zikir la ilaha illallah. Itulah makna afdalul zikri la ilaha illallah. Makanan kalbu terlezat itu la ilaha illallah. Namun harus tahu caranya. Ya. Kalau belum tahu cara buatnya, maka mintalah agar dibuatkan oleh guru yang itulah koki kalbu. Ya, ahli masak kalbu. Jangan cuma memanjakan lidah, datang ke resto karena kita tahu masakan di situ enak. Ini franchise aja, beda tempat, yang ini enak, yang ono gak enak. Kita manjakan badan ini, lidah ini cuma karena sesuai dengan kelezatan makanan di situ. Mau antri bahkan, mau nunggu. Beberapa kita lihat berdiri. Kapan kita mau antri untuk kalbu? Kapan kita mau kemanapun si ahli kalbu datang, kita papas dia terus, kita pepet dia terus, kita ngaji terus. Maka ta'lim itu adalah cara mengolah la ilaha illallah. Ta'lim apa? Ta'lim qalb, ya. Maka
saya untuk supaya terjaga, kalau lagi ngajar tuh Pak, biar nggak emosi, saya ceritakan malam tadi di Al-Badar. Saya sengaja cari sandaran. Karena Nabi mengatakan jika engkau marah, duduklah. Jika masih marah, tidurlah. Nah, itulah rahasia Ustaz. Marah-marah lebih ceramah. Ya. Ini juga rahasianya. Kenapa kita kalau khutbah dianjurkan pegang tongkat, ya, biar ego emosinya bisa tersalurkan, nyandar di tongkat. Ya, itu luar biasa Pak. Saya ngerasakan sendiri. Jadi kalau saya nggak pakai sandaran tuh, saya pegangan apa? Yang penting ada yang saya pegang. Kalau nggak, wah, udah kayak panglima perang kita di atas podium. Di atas podium doang. Ketemu polisi ciut. Di jalan ketemu polisi lalu lintas. Mana STNK-nya? Wah, ciut juga kita ya. Oke, gitu Pak ya. Silakan ambil kepada ahlinya bagaimana cara mengolah menggui la ilaha illallah. Nanti ketemu makna. Cukup. Nah ini depan dulu ya. Assalamualaikum. Bagaimana kita bisa melakukan produk kita menjawabkan tadi, jika ada sesuatu orang yang bicara A atau B, kita tidak beritahu. Tadi kan kita harus bertanya kepada produk. Betul. Kita belum bisa berkomunikasi. Iya. Itu yang pertama. Yang kedua, apa yang Rasul ajarkan sebenarnya politik kepada umat Islam. Kalau kita sama soal saja mendengar, saya sendiri mendengar Rasul memberikan kebijakan politik tentang suatu negara atau daerah pemerintahan yang menjadi contoh. Iya, bagus. Iya. Assalamualaikum. Bagaimana cara berkomunikasi dengan kolbu? Ya harus tahu dulu namanya Pak. Nama diri kita. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbah. Siapa yang kenal dirinya, kenal Allah. Kolbu itu dia dapat sinyalnya dua. Satu ke akal. Si akal dipengaruhi oleh pendengaran, pandangan, lalu baru dia berpikir. Itu kemudian akan mempengaruhi akal juga. Jadi kalau nggak penting-penting aman, baca yang di grup nggak usah dibaca loh Pak, kerajinan baca. Mending baca Quran. Ya. Lalu gimana caranya? Tenangkan kolbunya dengan zikrullah, maka kolbu akan menunjuki jalan. Ala bizikrillah tatma'innul qulub. Ketahuilah hanya dengan menyebut nama Allah kolbu jadi tenang. Kalau belum ketemu guru yang bisa menghantarkan kita untuk mengenal diri kita sebenarnya, cukup cari dulu guru yang bisa menghantarkan kita bagaimana menyebut nama Allah di dalam kolbu. Disebut dengan talqinul zikr. Ya, cari guru yang bisa mentalkin. Banyak masyayikh. Ya, dicari dulu lah. Saya dulu kan lama juga nyarinya. Sampai kemudian kita dapat berbagai macam. Di sini terdapat getarannya, di sini tidak. Setelah kolbu itu terbiasa zikrullah, akhirnya dia tenang. Kalau kita tenang, baru kita bisa mendengarkan dia lagi berisyarat apa. Pernah ngeliat ada orang marah? Nah, jangan-jangan kita marah tiap hari. Kalau kita lagi marah, orang apa ngomong apa kita dengar nggak? Nggak hiraukan. Atau kita lagi cemas nih, sak kusuk, bisa nggak kemudian jangan kubur, nggak tenang, ya,
handphone ketinggalan, padahal di sakunya. Kacamata nggak tahu di mana nih, padahal udah kacamataku. Ya, itu sering terjadi. Sering terjadi. Jadi tenangkan kolbunya dengan zikrullah. Zikir di kolbu itu khusus. Asmaul Husna tanpa menyebut kata-kata yang lain, misalnya Rahman, ya Rahman, ya Rahman, itu aja. Allah. Tapi itu ada tekniknya, ya, supaya kolbu ini bisa menyerap nama ini. Itu yang pertama ya. Jadi zikir kolbu kan, dan nanti berbicara apa? Terus yang kedua tadi tentang ada nggak contoh langsung dari Rasulullah, beliau mempunyai kebijakan politik. Yang pertama saya kasih tahu, di masa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi itu politiknya di pola Makkah belum ngalah. Bahkan di pola Madinah, beliau maju mundur, bahkan di tahun ke-6 masih ngalah ketika perang Hudaybiyah, bukan perang, perjanjian Hudaybiyah. Perjanjian itu kan dibuat ketika Nabi hendak mau masuk kota Makkah, dihalangi. Berarti belum mundur juga sejenak. Jadi kebijakan politik Nabi itu sering ngalah untuk menang. Sering ngalah untuk menang. Apalagi Nabi SAW awal-awal, karena Madinah itu kota kecil, kota Yathrib, Nabi yang bikin. Karena ketika Nabi masuk kota Madinah, banyak rombongan imigran pindah. Jadilah Madinah kota yang hidup. Jadi hidup kota Madinah. Tadi disebut kota Pak Yathrib gitu. Yathrib itu nama orang. Kampung desa lah, desa Yathrib. Lama-lama jadi kota besar, maka disebut Al-Madinah, kota besar An-Nabawiyah yang sudah diwarnai, dihidupkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Cara Nabi menghidupkan kota itu, ini contoh. Nabi mau bikin masjid, pakai tengkar nggak Nabi bikin masjid? Tengkar dulu baru bikin masjid. Ya, di sono nggak kunut. Atau pengajian kita nggak diizinin di sana. Itu di beberapa masjid cuma masalah kunut. Itu buat masjid baru. Sekarang udah beda lagi nih. Udah beda lagi. Masjidnya hilang. Bangunannya masih ada. Masjidnya udah hilang. Paham maksudnya ya? Nabi itu ketika jalan masuk kota Madinah, itu tangannya dipegang, dicium tangan semua orang yang lewat. Tangan Nabi dipegang. Ya, selama mereka masih bisa memegang tangan Nabi. Tapi Nabi berombongan. Ya, terus kata semua kaum, semua suku, wahai Rasulullah, bangunlah masjid, bangunlah rumah di komplek kami, di klan kami, di suku kami, di sini banyak tanah kosong. Nabi mengatakan, da'hu, biarkan ontaku, fa innaha ma'murah, dia sedang diperintah oleh Allah. Terus sampailah di depan rumah Abu Ayyub Al-Ansari. Nabi kemudian kaget. Si onta ternyata berhenti di sana, lalu duduk di sana. Ia duduk. Maka kemudian Nabi mengatakan kepada keluarga Abu Ayyub, wahai keluarga Abu Ayyub Al-Ansari, taminuni haifakum, berapa harga tanah kalian? Tahu nggak Bapak, tanahnya tanah apa? Tanah kuburan. Itu tanah kuburan yang jadi masjid. Kuburan orang-orang musyrik di situ. Jadi Nabi cari tanah yang udah nggak bakal dijual orang, yang orang udah nggak perhatiin, dan tidak ada yang berbangga dengan tanah ini. Abu Ayyub tinggal di depan itu, di depan tanah kuburan. Orang nggak ngira Abu Ayyub bakal diperhatikan Rasulullah SAW. Ternyata di dalam batinnya dia berdoa, ya Allah, kami nggak punya apa-apa. Tanah ini semoga bisa menjadi
tempatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jeritan hatinya, munajat qalbunya didengar oleh Allah, Sami'un Alim. Ya. Berarti Nabi pendirian politiknya, keputusan hal terkecil pun itu pakai wahyu. Kita kan nggak dapat wahyu, Pak. Ada yang dapat wahyu, kecuali anaknya namanya wahyu. Nabi kasih kisi-kisi. Falisalli rakaatain. Berwudu yang bagus, sholat 2 rakaat. Disebut sholat istikharah atau sholat hajat. Maka kita menyarankan kepada pemimpin di setiap masa, dimanapun dia, walaupun dia cuma memimpin keluarga sampai memimpin negara, sholat istikharah lah setiap hari untuk semua urusan kita, atau sholat. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah membangun MOU politik dengan orang-orang Yahudi, tapi mereka berkhianat, membocorkan strategi Nabi. Andainya Yahudi tidak mengkhianati Rasulullah, mungkin sampai saat ini kita dibolehkan membuat MOU dengan mereka. Tapi di Nawaqidul Islam, di syarah-syarah Nawaqidul Islamnya Muhammad Wahab, disyarah oleh ulama-ulama belakangan, ulama pengikut dia. Siapa yang bekerja sama dengan orang-orang musyrik, maka kufur. Ini ditolak oleh para ulama. Kenapa? Yang kerja sama Amerika siapa? Saudi kan? Maka fatwa itu ditentang oleh ulama-ulama mereka sendiri. Yang kerjasama, yang buka kerjasama hubungan bilateral dengan Israel siapa? Saudi. Berani ulama Saudi ngeluarin fatwa, masuk penjara dia. Mau bilang kepada antum, hati-hati ngambil fatwa dari Saudi, karena fatwanya sudah bias, terutama fatwa bidang politik, bidang-bidang muamalah, mulai tadi bab demokrasi sampai ke bab kebijakan-kebijakan. Mana ada sekarang kita dengar ulama Saudi sudah keluarin fatwa haram bangun hubungan bilateral dengan Israel. Nggak ada, malah dia bilang boleh. Benar nggak? Imam Masjidil Haram Salafi loh dia, Pak. Tapi kayaknya banyak juga Salafi mengeluarkan dia. Berarti dia Salafinya sudah beda. Salafi Masjidil Haram udah beda lagi dengan Salafi masjid sini. Ada di sini sama, Pak. Ya, tanya tuh, itu Imam ente gimana tuh? Baik, kira-kira itu sudah jam 6 kurang 10 ya. Ada satu lagi. Oke, baik. Politik. Ulama sudah sebagaimana ulama yang politik status ulamanya lebih formal. Oke, baik. Ibnu Khaldun itu menukil kalamnya Imam Abu Hanifah dan Malik. Jadi dominan nubuatnya daripada mulknya, kekuasaannya. Kalau kita kan beda, dominan kekuasaan daripada keagamaan.
Jika ada ulama berpolitik, maka dia akan meninggal seorang ulama. Gak usah partai A, partai B, semuanya. Di semua partai ada ulama loh jadi caleg. Ya. Partai apa aja ada, Pak? PKB, PKS, PBB, apa lagi? Ini serba salah sih kalau jadi ulama. Nggak berpolitik dikata-katain sama jamaahnya. Ya. Islam tidak terpisah dari politik. Giliran berpolitik mereka bilang, Pak Kiai, kenapa ente berpolitik? Santren ente gimana nasibnya? Bingung Pak jadi kiai itu ya. Sama kiai punya mobil nggak punya mobil. Emang susah jadi kiai. Giliran pakai mobil bagusan dikit, sudah jemaah. Kiai sekarang susah yang zuhud. Serba salah. Kiai jomblo susah Pak. Kiai kawin susah juga. Ya, kita doakan saja ulama-ulama kita yang terjun ke dunia politik, mereka tetap mengajari umat, membimbing umat lewat langkah-langkah politik. Amin ya rabbal alamin. Untuk pemimpin di negeri ini dan semua negeri-negeri umat Islam dan semua ulama-ulama di negeri ini dan negara-negara muslim dan umat Islam semuanya, kita kirimkan untuk mereka surah Al-Fatihah. Amin. Semoga bermanfaat. Semoga negeri kita tambah berkah, tambah rahmah. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.